Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini film yang akan saya ceritakan secara singkat berjudul Hustle. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Stanley ditugaskan keliling negara mencari pemain basket berbakat untuk timnya 76ers Philadelphia. Dia menggeluti profesinya sudah 9 tahun lamanya dan mempunyai cita-cita menjadi seorang pelatih klub NBA. Vince, putra Rex, pemilik 76ers, sebagian besar tidak setuju dengan pemain pilihan Stanley. Rex yang tidak selalu membela putranya menyarankan Stanley untuk tidak menyerah dengan prinsipnya. Sebagai pemilik klub, saat itu juga dia menaikkan jabatan Stanley sebagai asisten pelatih. Di perjalanan setelah mengantar putrinya, Stanley mendengar berita duka di radio bahwa Rex, pemilik klub besar 76ers, telah tiada. Dan itu sangat mengejutkan, di mana hubungan Rex dan Stanley sangat dekat dan telah lama mengabdi pada Rex. Baru merasakan beberapa jam Stanley menjadi asisten pelatih, Vince menugaskannya kembali sebagai pencari bakat. Sebagai penerus ayahnya, dia merasa Stanley masih belum cocok menjadi seorang asisten pelatih. Di Spanyol, dia melihat anak jalanan bermain basket dan pandangan Stanley tertuju pada pria tinggi dengan sepatu boot kerjanya. Gaya permainannya membuat Stanley berkesan. Di rumah Bokrus, Stanley mengajaknya ikut bergabung dalam timnya. Bokrus tidak percaya dengan ucapan Stanley. Stanley membuktikannya dengan menelpon salah satu legenda pemain NBA dan meyakinkan bahwa Stanley adalah orang pencari bakat yang tak diragukan lagi. Bokrus berumur 22 tahun, hidup dengan putri dan ibunya. Dia menghidupi keluarganya sebagai pekerja konstruksi. Stanley menjanjikan Bokrus masuk dalam pemain NBA dengan gaji besar yang bisa membantu ekonomi keluarganya. Mendengar apa yang ditawarkan Stanley, ibunya langsung menyetujuinya. Setibanya di bandara, mereka sedikit menemui kendala. Ternyata Bokrus mempunyai catatan kriminal kenakalan remaja. Dengan bantuan pengacara tim 76ers, masalah dapat diselesaikan. Dan Stanley meminta tolong pada pengacaranya untuk merahasiakannya. Di acara draft yang diselenggarakan 76ers, Bokrus dikenalkan dengan orang besar ternama seperti Leon, agen pemain NBA, Vince, pemilik 76ers, dan beberapa jumlah pemain NBA lainnya. Di sini, Bo diuji coba. Pada awal permainan, Bo sangat bagus. Namun seiring waktu dan mulai terprovokasi, permainan Bo semakin memburuk. Vince tidak tertarik terhadap Bo dan menyuruh Stanley untuk mencari pemain lainnya. Stanley merasa lelah dan emosi. Dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Stanley yang tidak mudah menyerah secara keras dan disiplin melatih Bo. Dia menanggung hidupnya selama masa pelatihannya yang akan dipersiapkan untuk draft combine NBA yang disiarkan live di beberapa stasiun televisi.
Namun sayang, Vince membocorkan masa lalu kriminal Bu di televisi dan membuat Bu dicoret dari daftar Combine. Tak habis akal, Stanley membuat tantangan para pemain jalanan dan profesional melawan Bo Cruz yang direkam dan disebar melalui media. Video permainan Bo yang luar biasa yang tersebar luas menarik perhatian media, warganet, dan orang yang berpengaruh pada NBA. Akhirnya Bo mendapat izin untuk mengikuti draft Combine. Untuk menyemangati Bo, Stanley mengundang putri dan ibunya untuk menghadiri acara tersebut. Setelah lolos seleksi, keesokan harinya game dimulai. Di tengah permainan, Bo mulai terprovokasi. Dia melakukan kesalahan yang sama pada game sebelumnya. Merasa tak ada kesempatan bagi Bo, Stanley terpaksa memulangkannya. Setelah perpisahan dengan Bo, Leon tiba-tiba menelepon dan menyuruhnya untuk segera mendatangi Combine kedua yang diselenggarakan panitia dan dilakukan tertutup tanpa media. Dengan pengalaman yang pernah dilakukan Bo, dia berhasil melewati Combine. Dan di situ Stanley bertemu Kate, anak perempuan Rex. Dia meminta Stanley kembali pada jajaran timnya 76ers. Lima bulan kemudian, apa yang dicita-citakan Stanley sebagai pelatih terwujud dengan awal sebagai asisten pelatih. Dan Bo, anak didiknya, kini telah menjadi pemain NBA profesional membela Celtic Boston. Itulah cerita singkat film Hustle. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.